Berbakti, sebuah kata yang begitu mudah terucap, tiket surga yang selalu kita damba. Namun nyatanya, melangkah ke sana tak pernah sesederhana itu. Ada jalan terjal, tumpukan perbedaan, bahkan luka di masa lalu, yang seringkali membuat langkah ini terasa berat dan sepi. Namun, perjalanan penuh uji ini tak harus Anda lewati sendirian. Di sini, lelah Anda dipahami, Anda didengarkan. Inilah Ortuku Surgaku, ruang aman tanpa penghakiman, sebuah perjalanan pulang hati seorang anak dewasa untuk sama-sama meraih surga dan ridhonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, abang kakak, sahabat semua dimanapun berada, boleh bantu untuk merespon apakah suara saya terdengar dengan jelas? Boleh diketik di kolom chat jelas ataupun menjawab salamnya dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh agar kita bisa memastikan bahwa suara yang sudah diucapkan ya, kemudian juga dari video yang diputar sudah sampai pada ayah bunda, abang kakak sahabat semua. Boleh direspon apakah suaranya terdengar dengan jelas? Suaranya jelas, Alhamdulillah. Terima kasih Bu Yusti Hari sudah merespon. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munjilin. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji patut kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmatnya pada kita selaku hambanya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabiin, kepada para tabiut tabiin dan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah senang sekali saya Aditya Muhammad Ramdan bisa kembali membersamai program Ortuku Surgaku season 3 yang mana di hari ini kita bisa berjumpa dalam keadaan penuh nikmat yang Allah berikan. Tentunya nikmat waktu luang, nikmat kita bisa mendapatkan ilmu ya, belajar di pagi hari yang masih hening ini. Terima kasih kepada ayah bunda, abang kakak, sahabat surga dimanapun berada yang tentunya memilih untuk hadir di waktu yang masih pagi ya, Masya Allah, di Bandung saat ini begitu segar terasa ya, di bawah 15 derajat Masya Allah. Dan tentunya ayah bunda sahabat semua yang hadir juga sudah meluangkan waktunya di tengah aktivitas yang tentunya juga sudah mulai mempersiapkan untuk berkegiatan di pagi hari ini. Dan tentunya ada juga orang di luar sana yang lebih memilih mungkin untuk tidur kembali. Selamat datang ayah bunda, abang kakak, sahabat semua dimanapun berada. Hari ini kita berada di Ortuku Surgaku, sebuah ruang untuk berkumpul yang hangat bagi yang sedang berusaha memelihara perannya sebagai anak dan hubungannya dengan orang tua. Kita di ruang ini memahami bahwa bisa jadi ada luka atau masa lalu yang mengganjal atau kondisi saat ini yang kurang ideal. Namun kita juga sadar akan satu hal bahwa dalam segala kondisi ridho orang tua tetaplah jalan untuk meraih ridho ilahi.
Terima kasih Ayah Bunda Bang Kakak sahabat semua dan tentunya program Orto Kusura ini hadir untuk mendukung program pembangunan kawasan kampung Ekopreneur yang insya Allah di dalamnya berdiri masjid dan pondok ya, pesantren Tadfizpreneur yang insya Allah akan mencetak santri-santri penghafal Quran, keluarga Allah di muka bumi yang berkarakter, berwawasan ekologi, dan mendapatkan pembelajaran bisnis berbasis wakaf. Dan tentunya untuk menambah keberkahan pertemuan kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama mulai dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim dan kita berdoa Robbi jidni ilman warjukni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Semoga Allah yang maha baik memberikan banyak kebaikan untuk kita semua. Bunda, abang kakak, sahabat semua, boleh berkabar yang sudah hadir di sini. Alhamdulillah ada 38 orang. Asalnya dari mana aja yang sudah hadir? Dari Bandung ada, yang dari Jakarta, Jabodetabek, boleh berkabar. Yang memungkinkan untuk disesuaikan nickname-nya, nama dan alamatnya, domisilinya. Alhamdulillah ada Kak Gina Alimina, Masya Allah. Bandung hadir. Yang lainnya boleh berkabar. Bunda, Bang Kakak, sahabat semua yang sudah hadir. Masya Allah. Kak Rika dari Pekanbaru Riau. Masya Allah. Ada Kak Yeni dari Lampung. Ada Kak Sapira dari Cianjur. Masya Allah. Ada Kak Fit dari Jakarta hadir, Alhamdulillah. Kak Eni Nuraini Tasikmalaya, Masya Allah, masih Jawa Barat ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Semoga yang sudah hadir, Masya Allah, dimanapun berada, senantiasa Allah lindungi, berkahi setiap urusannya. Dan tentunya kita yang hadir di sini semoga Allah berikan nikmat-nikmat lainnya karena Allah masukkan kita ke dalam hambanya yang pandai bersyukur. Karena kata Allah, la in syakartum la azidanakum. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah nikmatnya. Kehadiran kita di Ortoku Surgaku ini, insya Allah sebagai bentuk syukur ketika Allah berikan nikmat sehat, nikmat waktu luang, kita diberikan gadget, ya, laptop, ada sinyalnya, dan lain sebagainya. Kita gunakan untuk belajar. Maka insya Allah Allah tambahkan nikmat-nikmat lainnya. Dan tentunya ayah bunda bang kakak sahabat semua. Insya Allah di hari ini kita akan belajar banyak hal. Dan di sesi ini kita khususkan untuk Quranic Healing Journaling. Insya Allah dibersamai oleh Kak Khairani Hashim atau juga sering kami menyapa dengan Bunda Rani yang insya Allah akan membersamai pertemuan kita pada pagi hari ini. Di mana ketika kita seringkali ya membuka gadget ya, handphone itu seringkali yang muncul ya konten-konten atau iklan yang bisa jadi sesuai dengan apa yang kita pikirkan, yang kita butuhkan, padahal belum kita ketik ya. Dan kita bisa menyadari itu apakah sistem ataupun handphone ini, gadget ini bisa membaca pikiran dan kebutuhan kita. Nah, ternyata ya Allah punya algoritma yang jauh lebih sempurna. Setiap kegelisahan yang kita keluhkan padanya pasti dijawab lewat ayat Al-Quran yang tiba-tiba sangat relate atau kejadian tak terduga hari itu tentunya bisa kita temukan solusinya dalam ayat-ayat cinta yang Allah hadirkan dalam Al-Quran. Insya Allah di pagi hari ini kita akan sama-sama belajar mendalami dalam Quranic Healing Journaling dan pastikan bunda abang kakak sahabat semua yang sudah hadir untuk menyiapkan diri, siapkan dirinya untuk menjaga wudhu. Pastikan yang sudah hadir memiliki wudhu, yang belum kami persilahkan untuk bisa mengambil wudhu terlebih dahulu. Kemudian siapkan Al-Quran terjemah, ya. Kemudian juga buku catatan dan alat tulis.
untuk memaksimalkan pertemuan kita di Ortoku Surgaku pada pagi hari ini. Dan pastikan yang hadir hari ini sebagai bentuk syukur atas banyaknya nikmat dan tentunya adab terhadap guru dan ilmu. Boleh dibuka kameranya, open cam, dan pastikan kondusif, tentunya juga menjaga auratnya. Dan insya Allah kita akan sapa terlebih dahulu ya, pemateri kita. Namun sebelum itu, tentu kita ingin mengajak kepada ayah bunda bangsa sahabat semua bisa memaksimalkan amal soleh di pagi hari ini. Di pagi hari yang tentunya Masya Allah banyak keberkahan di dalamnya. Salah satunya Allah turunkan dua malaikat yang siap untuk mendoakan kita. Insya Allah ada yang mendoakan untuk keberkahan, keberlimpahan harta yang kita sedekahkan, atau bahkan mendoakan sebaliknya. Maka sebelum kita masuk pada sesi inti kajian Ortoku Surgaku di pertemuan hari ini, kita akan sama-sama menyimak tayangan video dari pesantren Tadris Planner. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pembangunan kampung Ekopreneur terus berjalan. Kita lihat ya. Dan atas dukungan Anda semuanya, insya Allah ya kami juga sedang membangun Tadris Ekopreneur. Di tempat ini insya Allah akan lahir para penghafal Al-Quran, dan begitu lulus dari pendidikan sini langsung sudah punya bisnis. Karena kami ingin mencetak orang-orang yang memang kaya material dan kaya spiritual. Konsep yang dipaparkan oleh Profesor Irfan Saukibek, dan itu akan kami kembangkan di sini. Lahir generasi-generasi yang kaya material, kaya spiritual. Pembangunan Tadrispreneur sedang berjalan, dan insya Allah mulai September kami sudah menerima santri untuk belajar sini, dan insya Allah akan lahir banyak pengusaha-pengusaha yang luar biasa di masa depan. Terima kasih atas dukungan Anda, dan yuk kita terus dukung Kampung Ekopreneur yang di dalamnya ada Tadrispreneur, ada Kampung Hening, ada Kampung Niaga, dan berbagai kegiatan lainnya. Saya tunggu Anda kehadirannya juga di Kampung Ekopreneur, Luis Sadeng, Bogor. Baik, ayah bunda, bangga sahabat semua. Alhamdulillah, kawasan Kampung Ekopreneur terus berprogres. Dan tadi langsung disampaikan ya report dari Babeh Jamil Ajaini dan founder dari Kampung Ekopreneur. Dan insya Allah di dalamnya akan berdiri masjid dan pesantren Tadrispreneur. Maka dalam waktu yang penuh keberkahan ini, kami ingin mengajak pada ayah bunda, abang sahabat semua, mari ikut ambil bagian dalam pembangunan masjid dan pesantren Tadrispreneur. Untuk infak terbaiknya bisa disalurkan melalui nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 733-884-5248 atas nama pesantren Tadrispreneur, atau melalui QRIS ya. Infak PTP bisa langsung dibuka m-bankingnya, kemudian juga dibuka QRIS-nya, kemudian tap barcode yang muncul di layar handphone atau laptopnya. Dan insya Allah sebesar apapun infak yang diberikan akan sangat bermanfaat untuk para santri dan tentunya penerima manfaat di kawasan Kampung Ekopreneur, yang insya Allah ini menjadi investasi akhirat untuk kita semua, yang dengan infak yang kita berikan akan terus mengalirkan pahala untuk kita semua. Insya Allah para santri mendoakan bunda bangga sahabat semua yang ikut ambil bagian di dalamnya. Dan tentunya di pagi hari ini ya, para malaikat insya Allah akan mendoakan bunda yang menginfakkan, mengeluarkan harta terbaiknya. Masya Allah, tabarakallah. Kami ucapkan terima kasih, syukron, jazakallah khair. Semoga Allah senantiasa memberkahi rezekinya semakin berkah, berlimpah, dan tentunya memberikan manfaat untuk umat. Sehingga kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang beruntung dan tentunya sebaik-baiknya hamba karena bermanfaat untuk banyak orang. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah
Kak Rani sudah nampak hadir di ruang Zoom pada pagi hari ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Kak Rani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Adit, apa Masya kabar? Allah, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Insya Allah sehat, sukses, bahagia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kak Rani gimana Ya, kabarnya? Masya Allah. Alhamdulillah Kang. Di sini juga Alhamdulillah. sehat, cuman kalau tadi Kang Adit bilang di Bandung itu di bawah 15 derajat ya. Kalau di Masya tempat Karani itu di atas 30 derajat. Subhanallah. Sekarang sedang di mana, Kak Rani? Boleh. Karani di Pekanbaru Kang. Masya Allah, Masya Allah. Udah kayak di Mekah Madinah ya. Pekanbaru ini udah em, ya selalu seperti itu ya. Jadi istilah mereka di sini di atas minyak, di bawah minyak gitu. Jadi panas. Masya Allah, Masya Allah. Semoga sehat-sehat semuanya. Nah, kalau di Bandung, insya Allah menuju siang itu baru kerasa panasnya. Iya Kang ya, Masya Allah. Alhamdulillah kita syukuri semua nikmat yang Allah berikan. Iya, Karena ini di ya, pagi hari ini, di pertemuan hari ini tentunya spesial. Kita akan bertemu lagi di season yang tentunya akan memberikan banyak hikmah untuk kita semua, yaitu Quranic Healing Journaling. Nah, boleh di-spill terlebih dahulu kira-kira apa yang akan diberikan dan kita dapatkan di hari ini. iya Kang. Seperti Kang Adit sudah buka di awal tadi bahwasanya mungkin sudah beberapa kali pertemuan kita sudah banyak materi yang kita peroleh. Jadi kita juga sangat em, ingin ya, sangat ingin bagaimana kita bisa menemukan pesan cinta Allah. Kita langsung gunakan Al-Quran untuk kita bisa menemukan jawaban atas apa yang kita alami, atas peristiwa apa yang memberatkan, peristiwa apa yang membahagiakan, mungkin tiba-tiba membahagiakan gitu ya. Jadi kita bertanya-tanya, ini ada apa sebenarnya? Jadi sesungguhnya cobaan yang Allah berikan itu bukan hanya dalam bentuk penderitaan ya, tetapi dalam bentuk harta yang berlimpah itu juga boleh jadi adalah satu kita sedang lagi dicobain juga sama Allah. Makanya kita selalu menyediakan waktu untuk bisa eh, mencari pesan cinta apa yang sedang Allah sampaikan ke kita. Dan pesan cintanya itu sebenarnya dekat banget dengan kita, yaitu dari Al-Quran. Nah, jadi pagi ini mungkin ada yang sudah lama ya tidak menggunakan Quranic Journaling sebagai salah satu cara untuk mendapatkan jawaban pesan cinta Allah. Pagi ini kita akan bareng-bareng nih Kang ya. Bareng-bareng sama teman-teman semua, mari kita temukan apa yang sedang Allah beritahu ke kita tentang peristiwa yang sedang kita alami. Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah akan banyak kenikmatan yang kita dapatkan ketika kita mengikuti alurnya dari apa yang insya Allah akan dipandu, disampaikan oleh Karani. Maka sekali lagi, mari kita sama-sama niatkan hadir di sini untuk meraih ridho Allah Subhanahu Wa Taala dan kita niatkan untuk belajar karena barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Baik, untuk selanjutnya kepada Kak Rani kami persilahkan tafadol mashkuro. Terima kasih Kang Adit, luar biasa. Udah kangen juga nih sama Kang Adit ya. Ya, Kemarin sempat 2 kali karena di Ortuku Surgaku tidak bertemu dengan Kang Adit. Alhamdulillah pagi ini dan sebenarnya merindukan juga ini ya satu 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 ayat Al-Quran yang Kang Adit lantunkan sebenarnya pagi ini gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Mungkin Kak Rani kuatkan saja di dalam surat Al-Baqarah ayat 2, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin ya. Allah mengatakan bahwasanya Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa ya. Mudah-mudahan pagi ini kita akan mendapatkan petunjuk ya pesan cintanya Allah dari Al-Quran yang akan kita
gunakan pagi ini. Mungkin ada yang belum membaca Al-Quran pagi ini, yuk kita bareng-bareng membacanya dan menemukan pesan cintanya. Baik, Karani sapa dulu semua sahabat-sahabat yang sudah hadir, luar biasa ya di hari Kamis. Mungkin ada yang tadi baru saja bersahur ya untuk puasa di Kamis ini. Terima kasih sudah hadir dalam kesibukan tentunya di hari kerja ini. Tapi sahabat-sahabat semua tetap hadir. Karani sapa dulu semua dengan sapaan terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu memberikan keselamatan kepada kita semua. Semoga Allah selalu memberikan kasih sayangnya, cintanya, penjagaan terbaiknya kepada kita semua. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan untuk usia dan rezeki yang diberikan kepada kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat semua, terima kasih sekali lagi Karani ucapkan atas kehadiran, atas kesiapan sahabat-sahabat semua untuk bergabung bersama kita di dalam kegiatan Ortuku Surgaku pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ya Allah, sesungguhnya segala puji hanya kepadamu ya Rob. Kami memuji, kami memohon pertolonganmu, memohon ampunan darimu ya Allah. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan diri-diri kami dan dari keburukan amal perbuatan kami. Sesungguhnya barang siapa yang telah Engkau beri petunjuk, tidak akan ada yang mampu menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan olehmu, maka tidak ada yang mampu memberi petunjuk kepadanya. Ya Rob, kami yang hadir pagi ini, pantaskanlah kami untuk mendapat petunjuk darimu ya Allah, sehingga kami bisa melangkah dengan penuh ridho darimu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Sahabat-sahabat Ortuku Surgaku, izinkan Karani untuk share screen ya untuk kegiatan kita pagi ini. Sesuai dengan rencana kita akan masuk pada topik pagi ini akan membahas tentang Quranic Journaling. Kita bersama-sama akan melakukannya dan insya Allah Allah mudahkan. Amin. Bismillah. Ya. Pagi ini kita akan berbicara tentang Quranic Journaling. Mungkin sahabat-sahabat Ortuku Surgaku sudah banyak materi yang diperoleh. Kita selalu ingin berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kita selalu ingin menjadi anak yang soleh dan soleha buat mereka. Kemudian bagi orang tua kita yang sudah tidak ada lagi di muka bumi, kita juga tetap ingin memberikan, menyampaikan doa kepada mereka. Sehingga mereka berada di tempat yang sangat mulia di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat-sahabat semua, mungkin ada di antara kita yang dalam kegelisahan, yang dalam tantangan atau masalah yang saat ini dihadapi. Yuk mari bareng-bareng kita kembali menemukan petunjuk darinya, yaitu melalui Al-Quran lewat kegiatan Quranic Journaling pada pagi hari ini. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah berikan petunjuk kepada kita lewat Al-Quran. Baik sahabat-sahabat semua, apakah sahabat-sahabat semua sudah ready, sudah berwudu ya, sudah
menyiapkan Al-Qur'annya dan kita akan langsung masuk pada sesi Quranic journaling ya. Tentu karena dilihat di grup itu sudah disampaikan. Nah, banyak di antara kita yang ingin berbakti sepenuh hati, tapi masih ada luka lama yang belum selesai. Namun mungkin lewat materi-materi yang diberikan itu sudah tersampaikan dengan baik ya. Rasa bersalah, bingung harus bersikap seperti apa, lelah secara emosi dan mental mungkin, bahkan secara finansial juga, dan tidak punya tempat aman untuk bertanya. Mungkin hal-hal ini masih kita alami sahabat-sahabatku, tapi ingatlah bahwasanya Allah itu sangat dekat dan pertolongan Allah itu sangat dekat. Maka mari pagi ini kita temukan pesan cinta Allah dari setiap momen yang terjadi pada diri kita. Mungkin momen-momen ini ada saat ini terjadi. Yuk mari kita temukan pesan cintanya lewat Al-Quran. Mungkin sudah berdoa, minta sama Allah, tapi kenapa ya? Kok rasanya belum dijawab gitu. Ya. Nah, mari kita temukan. Ya. Bertanyalah kita kepada diri kita, apakah kita sudah terbiasa mendengarkan apa jawaban dari Allah kepada kita? Mungkin kepekaan hati kita yang belum maksimal, ya. Sesungguhnya pesan cinta Allah itu selalu ada di balik setiap peristiwa. Makanya inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Selalu ada kemudahan bersama kesulitan yang ada terjadi pada diri kita. Itulah pesan cintanya. Namun mungkin kepekaan pada diri kita itu terhambat, ada hijab sehingga pesan cintanya tidak kita temukan. Maka pagi ini yuk mari kita listening to Allah. Kita minta kepada Allah dan kita mendengarkan apa sebenarnya yang Dia ingin kita lakukan. Dan mari kita menikmati bisikan lembut dari Allah tentang apa yang terbaik buat kita melalui Quranic journaling ini. Sahabat-sahabat Ortuku Surgaku, sebelum kita masuk kepada tahapan melakukan Quranic journaling, Karani akan putarkan video berikut ini beberapa menit ya. Yuk mari kita nikmati bersama. جاء في الحديث القدسي عن الله عز وجل إني لأجدني أستحي من عبدي يرفع يديه ويقول يا رب يا رب فأردهما فتقول الملائكة إنه ليس أهلا لتغفر له فأقول ولكني أهل التقوى وأهل المغفرة أشهدكم إني قد غفرت لعبدي. جاء في الحديث إنه إذا رفع العبد يديه للسماء وهو عاصي فيقول يا رب فتحجب الملائكة صوته فيكررها يا رب فتحجب الملائكة صوته فيكررها في الرابعة فيقول الله عز وجل إلى متى تحجبون صوت عبدي عني لبيك عبدي لبيك عبدي لبيك عبدي لبيك عبدي يا ابن آدم
خلقتك بيداي وربيتك بنعمتي وأنت تخالفني وتعصيني، فإذا رجعت إلي تبت عليك، فمن أين تجد إلها مثلي؟ وأنا الغفور وأنا الغفور الرحيم. عبدي أخرجتك من العدم إلى الوجود، وجعلت لك السمع والبصر والعقل. عبدي أسترك ولا تخشاني، أذكرك وأنت تنساني، أستحي منك وأنت لا تستحي مني. من أعظم مني جودا، ومن ذا الذي يقرع بابي فلم أفتحه له، ومن ذا الذي يسألني ولم أعطيه. أبخيل أنا فيبخل علي عبدي، يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية. صل على محمد وآله خير الورى سجيا، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية وفي كل عشية، وارزقنا عيشة راضية مرضية برحمتك يا أرحم الراحمين. Sahabat-sahabat orang tukur surgaku, lewat video tadi, insight apa sebenarnya yang sedang disampaikan? Apa insight yang kita bisa peroleh dari video tadi? Mungkin teman-teman sudah punya insight, sudah punya satu kesimpulan, sudah punya satu pesan yang diterima. Apa sebenarnya yang sedang disampaikan oleh video tadi? Anda pasti merasakannya, kakak-kakak semua ya. Nah, mungkin Kak Rani bisa sedikit mengulas ya. Dari video tadi itu Allah malu menolak hambanya. Jika Allah aja malu untuk tidak mengabulkan doa hamba-hambanya, maka saya itu gak boleh malu atau ragu untuk meminta pertolongannya. Jadi hari ini yakinlah bahwasanya Allah pasti akan memberikan pertolongannya kepada kita. Dialog antara malaikat dan Allah. Kita lihat bagaimana malaikat selalu melihat ada aspek logis tentang dosa-dosa kita. Namun Allah melihat dengan kasih sayang, aspek rahmat dan rahim. Malaikat berkata bahwasanya kita itu tidak layak diampuni karena dosa-dosa yang kita lakukan. Namun Allah menjawab, Ia adalah pemilik keampunan, pemilik pengampunan. Jadi kita bisa menuliskan apa saja dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan. Lalu kita bisa minta pengampunan kepada Allah tanpa ragu sedikit pun. Mungkin dunia boleh menghakimi kita, tetapi Allah tetap membuka pintunya. Maka mari kita fokus pada
Al-Ghafurnya Allah, Maha Pengampunnya Allah, dan melepas semua beban emosi yang ada pada diri kita. Dan yang ketiga, labbaika abdi. Allah itu selalu menjawab kita secara personal. Allah menjawab, aku penuhi panggilanmu wahai hamba. Setiap kali kita memanggil, ya Rob. Ini sangat syahdu banget. Mungkin ada yang terlewatkan tadi malam, ya, sepertiga malam terlewatkan, tidak tahajud ya. Itu sangat rugi rasanya. Karena saat itulah kita sangat dekat dengan Allah. Karena pada saat sepertiga malam itu Allah sangat dekat dengan langit bumi ya. Allah berada sangat dekat dengan langit bumi, dan Allah itu mendengarkan setiap permintaan dan permohonan yang kita sampaikan. Nah, maka yuk mari jangan sampai kita salah tempat mengadu ya teman-teman, kakak-kakak semua. Maka kita hanya mengadu kepada Allah saja. Jebakan salah tempat mengadu, media sosial mungkin. Jangan, mari kita hanya mengadu kepada Allah saja. Karena Allah mengatakan bahwasanya Dia akan merespon panggilan kita, labbaika abdi. Maka mari kita gunakan kesempatan itu pagi hari ini. Dan kita tahu bagaimana bahwasanya kita bisa mencernihkan hati kita dengan Quranic journaling. Karena journaling itu adalah cara menjemput petunjuk, hudan, ya. Dan kita akan segera menemukan pesan cinta Allah yang sangat personal, tergantung problemnya masing-masing. Dan ini akan bisa mengubah rasa sakit menjadi rahmat dan kasih sayang. Al-Quran itu adalah obat bagi penyakit di dalam dada. Ya, jadi itu sesuai dengan surat Yunus ayat 57, bahwasanya Al-Quran itu penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Ini, kakak-kakak. Dan di dalam Al-Quran, juga di dalam surat Al-Fatihah, Allah mengatakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu pula kami minta pertolongan. Maka mari kita minta pertolongan hanya kepada Allah saja, dan mari kita temukan pesan cinta yang sedang Allah berikan kepada kita. Baik kakak-kakak semua, kita akan mulai untuk Quranic journaling pada pagi hari ini. Karena dimohon kakak-kakak sudah siap semua, sahabat-sahabat Quranic journal, sahabat-sahabat Ortuku Surgaku sudah siap semua ya. Oke, baik. Mungkin ada yang bocor ya, ada yang bocor, bisa mungkin segera untuk fokus. Kita akan melakukan Quranic journaling yang akan kita awali dengan doa, dan harapan Karani mari kita lakukan mindful doa. Kita betul-betul fokus meminta petunjuk kepada Allah sebelum memulai Quranic journaling. Mari kita berdoa bersama. Sahabat-sahabatku, mari fokus, mari tundukkan kepala kita, connect dengan Allah, tarik nafas dalam, kemudian hembuskan. Pada saat menarik nafas, ucap dengan lirih selembut-lembutnya, Ya Allah. Tarik nafas dalam. Pada saat menghembuskan, Alhamdulillah. Mari kita fokus. Tarik nafas dalam lagi. Ya Allah. Connect sama Allah. Rasakan seolah-olah kita sekarang sedang berada di dalam pelukan kasih sayang ya Allah. Sahabatku, kemudian mari kita angkat kedua tangan kita. Mari kita berdoa, meminta kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, saat ini kami datang kepadamu ya Rabb. Kami datang kepadamu dengan hati yang ingin Engkau peluk ya Allah. Hari ini ya Rabb, kami membawa masalah. Kami membawa luka kami kepadamu ya Allah. Kami membawa kebingungan. Kami membawa doa kami yang belum Engkau jawab ya Allah. Sampaikan sahabatku, kebingungan apa, masalah apa yang sedang sahabatku bawa kepada Allah. Aku sadar ya Allah, kami menyadari ya Allah. Mungkin ada sikap, ada kata-kata, atau ada keputusan dari kami yang ikut menghadirkan ujian ini ya Allah. Kami tidak ingin lari ya Allah. Kami ingin belajar dari peristiwa ini ya Rabb. Kami ingin kembali dekat kepadamu ya Rabb. Titipkanlah kepada kami ayat-Mu hari ini sebagai penenang hati kami dan sebagai penuntun langkah hidup kami. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik sahabat-sahabatku, kita sudah memohon, meminta kepada Allah agar Allah memberikan petunjuk, memberikan pesan cintanya lewat Al-Quran yang akan kita buka hari ini. Sekarang, sahabat-sahabat Quran, sahabat-sahabat ortuku surgaku, boleh dengan mata yang tertutup, ya, ambil Al-Quran Anda dengan mata tertutup. Silakan buka secara acak. Bismillah. Secara acak mari kita buka. Ya. Sudah. Sekarang sudah terbuka Al-Quran di hadapan kita. Lalu apa yang akan kita lakukan? Sahabat-sahabat semua, silakan tanpa memilih dengan matanya tadi yang masih tertutup ya, tutup matanya. Sekarang tunjuk dengan jarinya bagian mana yang akan kakak ambil secara acak. Silakan tunjuk dengan tangannya. Pilih satu ayat. Ya. Nah, sekarang dapat satu ayat. Saya itu dapat di surat Toha ayat 42 ya, oke. Nah sekarang sudah dapat satu ayat, sekarang ini dapat surat Toha ayat 42. Lalu ambil dua ayat yang berdekatan. Jadi kalau 42, karena ini akan mengambil surat Toha ayat 41 dan surat Toha ayat 43. Berarti akan ada 3 ayat yang akan Karani baca. Toha 41, 42, dan 43. Yang akan Karani baca adalah terjemahannya. Jadi kakak-kakak silakan, sekarang sudah menemukan, silakan sekarang baca terjemahannya. 3 ayat tersebut. Yuk, mari sama-sama kita baca. Baik, sekarang kakak-kakak sudah membaca 3 ayat itu. Lalu, apa yang perlu dilakukan? Lembutkan hati,
minta lagi petunjuk kepada Allah. Lalu coba di dalam doa tadi, masalah atau kebingungan apa yang sedang kakak temukan yang ada pada diri kakak. Sekarang, konekkan, sambungkan ayat yang kakak peroleh itu dengan masalah yang tadi kakak kadukan kepada Allah pada saat kita berdoa tadi. Baca terjemahannya, lalu ambil hikmahnya, dan selanjutnya silahkan tulis di dalam form berikut ini. Formnya yang pertama Kak, ya silahkan ditulis di buku yang kakak punya, nama surat dan nomor ayat yang dipilih. Karena ini tadi itu surat Toha yang terpilih, bukan dipilih tapi terpilih. Surat Toha ayat 41, 42, dan 43. Kemudian isi ayatnya apa? Tulis poinnya, ya. Silakan lakukan. Tuliskan isi ayatnya, poinnya yang mengena pada kita. Nah, ini ada contoh. Karani kasih contoh. Ini pada saat itu Karani memilih terpilih surat Asyura ayat 20, 21, dan 22. Dan inilah pesan yang sedang disampaikan ayat itu. Ya, Nabi Musa dengan jujur mengakui kesalahannya tanpa membela diri secara berlebihan. Nah, ini pada saat itu masalah Kak Rani adalah ada debat antara Kak Rani dengan pasangan waktu itu. Ya. Nah, ini pesan yang dapat dari isi ayat. Yuk, mari sahabat-sahabat semua, Kak Rani beri waktu untuk sahabat-sahabat semua mengisi, menulis di dalam buku catatannya masing-masing tentang pesan yang kakak sahabat-sahabat semua peroleh sesuai dengan form yang ada ini. Silakan. Terbukti. Tidak bohong. Ya kan? Baik,
Insya Allah sudah selesai ya Kak, menuliskan isi ayat dari 3 ayat yang sahabat-sahabatku sudah peroleh tadi. Nah, selanjutnya kita lanjutkan mengisi form yang berikut. Nah, dari ayat tadi, kata atau kalimat apa yang paling menyentuh buat kakak ya, buat sahabat semua? Dan nah, pesan cinta apa? Pesan Allah untuk saya itu apa yang sedang Allah sampaikan? Nah, ini adalah yang saya temukan ya. Pesan Allah untuk saya sesuai dengan masalah saya saat itu. Ini dia, menurutku melalui ayat ini Allah sedang berkata kepadaku bahwa perdebatan dan kata-kata yang menyakitkan ini adalah proses untuk mendewasakan jiwaku. Sebagaimana Nabi Musa yang harus menghadapi lisan Fir'aun sebelum menjadi pemimpin yang tangguh. Yang Allah ingin aku sadari ya, pada saat ini karena ini melakukannya di bulan Ramadan, martabatku sebagai istri tidak ditentukan oleh pengakuan manusia, melainkan oleh keteguhan hatiku di hadapan Allah. Dan nah, ini apa yang perlu aku lepaskan ya Kak ya. Jadi nanti tolong diisi nih, apa yang perlu aku lepaskan apa, yaitu keinginan untuk selalu memenangkan argumen atau membalas kata-kata yang menyakitkan. Yang perlu aku perbaiki adalah kerendah hatian untuk mengakui kekhilafan di awal agar suasana hati tidak meledak. Yang perlu aku kuatkan dalam diriku adalah kemampuan untuk mengubah rasa sakit menjadi hikmah dan kebijaksanaan. Nah, jadi kakak-kakak nanti tulis ya kayak gini ya, kayak Karani ini harusnya di atas nih ya. Pesan Allah yang paling menyentuh untuk Karani itu adalah apa? Sudah Karani tulis. Lalu buat apa yang perlu aku lepaskan, apa yang perlu aku perbaiki, dan apa yang perlu aku kuatkan di dalam diriku. Ini tolong kakak-kakak isi form ini ya. Yang pertama tadi sudah, kemudian yang kedua adalah ini. Temukan kalimat atau kata yang paling menyentuh. Kemudian temukan apa yang perlu aku lepaskan, temukan apa yang perlu aku perbaiki, dan apa yang perlu aku kuatkan di dalam diriku. Silakan kakak. Karena diberi waktu sekitar 10 menit ya, karena perlu menemukan pesan cintanya ini dengan baik. Silakan kakak. Bagi kakak yang mengalami kendala, silahkan berkabar ya kak. Mau nulis di kolom chat atau mau langsung. Oke, maaf ini Kak Rani. Waktu memilih ayatnya, mata kita tertutup sambil tunjuk dan jari atau oke. Intinya Kak Elis, kita tidak menentukan ya pilihan kita, tetapi kita memilih secara acak. Mau pada saat mata terbuka pun boleh, tapi kita tidak menentukan, tetapi kita memilihnya secara acak supaya dia lebih mewakili ya. Kita pilih secara acak. Baik kakak yang mengalami kendala, silahkan berkabar. Semoga Allah mudahkan kakak menemukan pesan cintanya.
Baik Ibu Afifah, semoga sudah menemukan pesan cintanya ya Bu. Baik kakak-kakak, kalau sudah untuk bagian ini, Kak Rani masuk pada format yang terakhir ya. Format yang ketiga, supaya kita langsung action setelah ini. Nah, silahkan langkah kecil apa yang akan kakak-kakak lakukan hari ini. Ya, ada 3 yang bisa dilakukan. Nah, ini ada contohnya. Jadi dari peristiwa Kak Rani itu, langkah pertama yang Kak Rani lakukan adalah memiliki kesadaran penuh saat konflik mulai memuncak, sadari, kemudian jeda, menciptakan ruang antara stimulus, jadi kata-kata perdebatan itu dengan respon, ya. Jadi tarik nafas sehingga tercipta ruang, jadi tidak ada lagi pertengkaran. Kemudian yang ketiga, pilih kendali yang penuh untuk memilih respon yang paling bijak. Ini adalah langkah kecil
yang Karani lakukan. Silahkan kakak, langkah kecil apa yang akan dilakukan hari ini? Silahkan temukan 3 langkah kecil yang akan dilakukan. Oke, baik kakak-kakak semua. Insya Allah sudah selesai 3 format yang kita isi. Dan sekarang saatnya adalah kita untuk bisa berbagi ya. Kita bisa sharing, kita bisa sampaikan kepada forum, kepada teman-teman yang hadir hari ini. Apa hikmah ya? Apa pesan cinta Allah yang telah Allah sampaikan kepada sahabat-sahabat semua lewat Al-Quran pagi hari ini yang tadi ditemukan ya lewat Quran Journaling. Baik, Kang Adit, boleh dibantu Karani siapa yang akan sharing ya, akan berbagi Kang. Monggo Kang. Baik, Masya Allah, Tabarakallah, Bunda, Bang sahabat semua. Tadi kita sudah mengikuti alurnya untuk Quranic Healing Journaling di pagi hari ini. Boleh Ayah Bunda Bangga sahabat semua yang tadi mengikuti dan sudah menemukan ayat cinta dari Allah Subhanahu wa taala dan tentunya kita sudah mengambil hikmah darinya. Boleh raise hand untuk berbagi ataupun bisa diketik di kolom chat untuk kami pilihkan dan kami bacakan. Boleh Ayah Bunda Bangga sahabat semua. Masya Allah ini ada Kak Ajijah yang sudah raise hand. Boleh dibuka mic-nya dan jika memungkinkan boleh Kak Ajijah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin menyampaikan saudara dari aja dok saudara. Tadi saya mengirim acak surat Fusilat ayat 49 sampai 51. Isi ayatnya itu diantara lain di ayat 49 bahwa kita sering memohon kebaikan, tapi ketika ditimpa malapetaka atau musibah, kita menjadi putus asa dan hilang harapan. Lalu di ayat selanjutnya Allah memberikan rahmat setelah kita ditimpa kesusahan, tapi seringnya kita sombong setelah diberi rahmat tersebut. Lalu di ayat selanjutnya ayat 51
Allah memberikan nikmat, dia menjauhkan, tapi kita menjauhkan diri dengan sombong. Tapi jika ditimpa malapetaka, kita jadi banyak berdoa. Nah, dari ketiga ayat itu sebenarnya saya menarik kesimpulan kok kurang lebih memang seperti yang saya alami saat ini. Ya. Yaitu ketika sebelumnya saya ditimpa suatu kesusahan sehingga saya terus berdoa agar bisa terselamatkan atau bisa mendapatkan kebaikan setelah ditimpa kesusahan tersebut. Lalu alhamdulillah Allah bantu, Allah kasih solusi, Allah kabulkan doa saya. Namun setelah itu saya merasa memang porsi ibadah saya dibandingkan ketika saya ditimpa musibah itu menjadi menurun saat ini. Jadi ibadah saya menjadi lebih berkurang ketika saya mendapatkan musibah dan saat berharap mendapatkan kebaikan. Kalimat yang paling menyentuh itu ya tadi, jika ditimpa malapetaka dia berputus asa dan hilang harapan. Lalu pesan Allah untuk saya, Allah berkata bahwa saya sudah diberi nikmat loh setelah banyak berdoa, setelah mendapatkan kesusahan, sudah Allah kabulkan, sudah Allah beri nikmat dan rahmat. Tapi jangan menjauh lagi dari Allah. Itu jangan setelah diberi nikmat malah menjauhkan diri dari Allah. Dan setelah diberi nikmat ini memang Allah uji saya beberapa hal. Namun ketika ditimpa ujian itu saya sebaiknya kan tidak berputus asa gitu, tetap berdoa, tidak Maaf Kak Aziza, suaranya tertutup ya, termute ya. Kak Aziza, boleh di-open lagi mic-nya Kak. Iya. Ya udah. saya. Jangan dikurangi ibadahnya setelah Allah tersebut. Jangan menjauhkan diri dari Allah. Lalu yang perlu saya kuatkan adalah tadi tidak mudah berputus asa dan perbanyak syukur. Langkah kecil yang saya lakukan hari ini rencananya yaitu perbanyak lagi syukur, mendekatkan diri pada Allah, perbanyak ibadah lagi, dan tidak berputus asa, tapi ikhtiar mencari langkah-langkah apa yang sebaiknya bisa saya lakukan untuk menghadapi ujian ini. Tidak berputus asa seperti yang sebelumnya saya rasakan gitu, Bunda Rani dan teman-teman. Terima kasih banyak. Mohon arahan dan feedbacknya Bunda Rani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik Bunda. Kang Adit, kita jadi ikut mewek ya Kang. Karena ini yakin ya, Kang Adit juga sepertinya menemukan tadi ya. Iya Bunda. Ya. Masya Allah. Saya juga menemukan pagi ini kita lakukan bersama. Dan Kak Azizah, Masya Allah luar biasa. Kak Azizah, apa yang Kak Azizah rasakan? Boleh. Setelah tadi apa yang diputuskan ya, 3 langkah yang akan dilakukan pagi ini. Kak Azizah boleh berkabar, apa yang kakak rasakan setelah melakukan Quranic journaling? Sebenarnya jujur sih, Bunda masih kayak rasa tampar gitu, Bunda. Masih sedih tampar gitu. Karena memang yang saya pilih kok kayak memang yang relate dengan yang saya alami. Bunda. Jadi kayak memang diarahkan benar-benar sama Allah gitu. Bunda, terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Allah memang menuntun Kak Azizah sehingga menemukan jawaban apa yang harus dilakukan, mampu menentukan langkah apa yang akan dilakukan hari ini atas peristiwa yang terjadi. Jadi makanya, jadi Kak Azizah, apapun yang menjadi keputusan kakak untuk kakak lakukan hari ini, itu coba istiqomah. Ya, tadi kakak sudah sampaikan ada 3 langkah yang akan kakak lakukan hari ini. Silakan dilakukan Kak, istiqomah di situ.
Allah sudah tuntun kakak dan kakak sudah menemukan pesan cintanya. Terima kasih Kak Aziza sudah berbagi dengan kita ya Kang Adit ya. Iya, Alhamdulillah, Masya Allah. iya, Hikmah untuk kita semua. Baik, iya, lanjut Bunda. iya. Lanjut Kang. Ini ada Kak Safira yang udah resen dari tadi. Boleh Kak Safira untuk unmute dan langsung menyampaikan pesan cinta dan hikmah yang didapatkan. Dipersilahkan. Nah, terima kasih Kak, eh, Kak Adit yang sudah memberikan kesempatan. Bunda, tadi saya itu buka di surat An-Nahl Hmm. ayat 90, 91 dan 92. Di ayat 90 itu Allah menyuruh kita untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi bantuan kepada kerabat. Dan Allah melarang berbuat keji, munkar, dan permusuhan agar kita bisa ambil pelajaran. Lalu di ayat 91, Allah menegaskan kita untuk menepati janji dengan Allah. Dan agar kita tidak melanggar sumpah setelah diikrarkan. Lalu yang ayat 92 itu ada perumpamaan, jangan seperti perempuan yang menguraikan benang yang sudah dipintal kuat menjadi cerai-berai kembali. Kalau dilihat di bagian bawah ayat Qur'annya, itu perumpamaan terhadap orang yang biasa mengucapkan janji. Nah, kalimat yang paling menyentuh saya di ayat 90 yang pas banget saya tunjuk, itu di sana berbuat adil, berlaku adil dan berbuat kebaikan. Lalu memberi bantuan kepada kerabat. Sebenarnya saya juga agak bingung sih Bunda, tadi agak melamun ketika di form yang kedua, karena memang sebenarnya tuh saya lebih ada benci gitu kepada kerabat dari ibu, tapi yang jauh gitu Bun. Jadi seperti adiknya kakek gitu. Nah, di sana itu, ketika itu saya merasa ibu saya itu berubah. Ibu saya itu menjadi apa ya? Menurut anak-anak semuanya juga lebih berubah. Memang saudara adiknya kakek itu menyuruh ibu untuk selalu berzikir dan lain sebagainya. Tapi menurut kami ada perilaku yang menyimpang, beberapa perilaku yang menyimpang sampai ditemukan di kamar tiba-tiba lantai itu kayak di kayak dibolongin bawahnya, terus dikasih kain merah, entah itu diisi apa. Terus ibu juga jadi punya seperti keris dan yang lain sebagainya gitu. Nah itu, jadi saya tuh benci gitu ke kerabat itu gitu. Tapi kalau untuk saudara yang dekat, adik kakaknya ibu atau adik kakaknya ayah gitu, masih sering berkomunikasi gitu, masih sering berbagi dan lain sebagainya, silaturahmi. Nah, namun hanya kepada yang itu saja gitu, saya merasa benci banget gitu, seperti itu. Lalu yang di ayat ke-91 saya agak bingung juga Bunda, karena di sini kan katanya untuk menepati janji dengan Allah. Jadi saya masih masih berpikir dan mengingat-ingat gitu. Ya, tapi sejauh yang saya ingat, saya itu selalu berjanji untuk eh, eh, selalu berjanji untuk menjadi diri yang lebih baik lagi dari segi ibadah, dari segi saya pribadi gitu pun. Seperti itu. Lalu untuk form yang kedua dan yang ketiga sebenarnya belum saya isi Bun.
mohon bimbingannya seperti itu. Baik, Kak Safira, luar biasa ya. Ini sudah tahapan Quranic journaling sudah Kakak lalui. Sebelum kita mungkin berdiskusi ya Kang Adit dan Kak Safira, Kak Rani mau tanya nih, Kak Safira, apa yang Kak Safira rasakan setelah melakukan Quranic journaling ini? Setelah beberapa jawaban Kak Fira temukan ya, apa yang Kak Fira rasakan? Merasa diingatkan Oke. hal yang apalagi yang mengenai berbuat baik kepada kerabat itu sebenarnya selalu ditutupi gitu, tidak mau terlalu masuk ke dalam masalah ini gitu. Iya. Jadi merasa ya sudah mereka saya kayak gitu Bun. Tapi dengan membuka ayat ini langsung diingatkan gitu. Iya Kak Fira. Nah, tentu saja ini saya juga dikala melakukan Quranic journaling terkadang tidak dalam waktu singkat itu kita mendapat insight atau hikmah ya. Kan kita lakukan bareng-bareng dengan waktu Kak Rani batasin 5 menit, 10 menit. Nah, itu mungkin agak tergesa sehingga mungkin hikmah yang ditemukan itu belum connect atau belum maksimal ya, atau belum dapat gitu, belum ada chemistry-nya dengan problem kita. Nah, maka kita perlu lagi, nanti Kak Fira coba tenang lagi, coba dalam sholatnya atau diulang-ulang lagi membaca ayat-ayat itu, lalu coba Kak Fira konekkan, Kak Fira ambil hikmah pesan cinta apa yang sedang Allah sampaikan. Nah, ini mungkin ya sedikit spill dari Karani. Tadi ada tentang adil, berbuat adil. Nah, sekarang Kak Fira apakah sudah berbuat adil? Adil di sini atas peristiwa ibu, kok ibu tiba-tiba berubah? Kenapa ibu tiba-tiba ada kain merah dimasukin ke dalam ya, dibobok gitu. Lalu ada keris yang ada. Nah, coba kalau kita ambil dari Allah meminta kita untuk berbuat adil tadi, apakah Kak Fira sudah adil di sini kepada ibu? Atau ada rasa marah sama ibu, kok ibu gitu sih, kok jadi syirik seperti itu gitu. Nah, adilnya kakak gimana? Coba lihat lebih objektif. Kenapa ibu sampai melakukan itu? Apakah beliau tahu apa yang sedang terjadi pada dirinya sehingga dia memilih langkah itu? Nah, kakak secara adil melihat peristiwa ini, tidak langsung nyalahin si A, si B, atau jadi tidak bagus hubungan dengan si A, si B. Nah, mungkin dari sisi itu bisa kakak lihat. Kemudian apa lagi tadi? Menepati janji dengan Allah. Lalu apa tadi Kak? Yang ketiga, perempuan yang memintal benang tadi gimana? Nah, posisi kakak di situ. Posisi kakak yang sebagai sosok yang selalu hadir di Ortuku Surgaku, yang sudah banyak sekali mendapat pesan yang disampaikan oleh guru-guru kita di Ortuku Surgaku, kebermanfaatan diri kakak buat mereka itu seperti apa? Kakak menepati janji gak dengan Allah? Saya hadir di Ortuku Surgaku ini untuk membuat hubunganku lebih baik dengan kedua orang tuaku. Itu mungkin janji yang tanpa sengaja atau diazamkan langsung sedang kakak lakukan. Kenapa? Apa janji kakak? Apa alasan kakak ikut Ortuku Surgaku? Siapapun pasti menginginkan hubungannya dengan orang tuanya itu menjadi lebih baik setelah menjadi sosok yang hadir di setiap kegiatan Ortuku Surgaku. Lalu, saya juga ingin mendidik anak-anak saya sehingga nanti kelak dikala mereka menjadi orang tua dan memperlakukan saya sebagai orang tua tidak lagi seperti bagaimana dulu saya memperlakukan orang tua saya gitu, dan seterusnya. Nah, coba mungkin dari sisi ini tentang janji yang kakak azamkan. Lalu sebagai perempuan tadi apa? Memintal benang dan seterusnya. Nah, itu tentang hubungan kakak dengan saudara-saudara.
Jangankan lagi masih ada hubungan saudara, dengan tetangga saja kita yang berseiman itu adalah bersaudara. Nah, bagaimana ini kakak tidak mengacak-acak mungkin hubungan itu, tetapi justru menata ulang, kemudian terjadi hubungan yang baik di antara semua kerabat kakak, dan akhirnya mungkin dengan ini semua yang kakak risaukan itu bisa terjawab. Mungkin kepekaan ini Kak Vira nanti bisa kakak temukan lagi ya pada saat lebih tenang ya. Mungkin itu Kang Adit sedikit Terima kasih, Bu. gambaran. Iya Kak Vira dengan senang hati. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah masih banyak yang ingin juga memberikan hikmahnya. Ada yang sudah resen, ada Kak Adiani, Masya Allah di kolom chat juga sudah banyak. Namun sebelum kita juga memberikan kesempatan pada yang lainnya, tentu kita ingin kembali mengingatkan dan tentunya mengajak untuk ayah bunda bangga sahabat semua yang sudah hadir bisa terus ikut beramal soleh dalam program-program kebaikan yang dihadirkan di Ortoku Surgaku. Maka sekali lagi kami akan menayangkan video dari program pesantren Tadris Planner dan tentunya juga kawasan kampung Ekopreneur. Boleh dibantu untuk tim admin menayangkannya? Sudah sejak lama, tepatnya tahun 2000 atau 26 tahun yang lalu, saya dan sahabat-sahabat saya memimpikan satu hal, membangun sebuah pesantren anak muda yang saya tungguin, yang saya tinggal di situ. Saya hidup bersama dengan para santri. Bukan sekedar tempat menghafal Al-Quran, tetapi tempat mentadaburi ayat-ayatnya, menghidupkan dalam akhlak keseharian, dan menumbuhkannya dalam kasih sayang kepada sesama, kepada alam, dan kepada Allah, serta Rasul-Nya. Kita ingin mempersiapkan generasi yang kuat, yang tangguh menghadapi zaman yang berubah begitu cepat luar biasa seperti saat ini, yang menyuburkan dan mengalirkan kebaikan dengan hati yang penuh cinta. Cinta pada manusia, cinta pada alam, dan pada Tuhan yang menciptakan alam semesta. Bertahun-tahun kami telah menyelenggarakan program pesantren ini dengan meminjam tempat, berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain, berpindah dari satu kota ke kota lain, berpindah dari satu provinsi ke provinsi lain. Dari perjalanan ini kami belajar, mimpi besar itu wajib ditungguin dan tidak bisa dijalankan sendirian. Kami ingin mengokohkan dan membesarkannya dengan lebih terarah dan profesional bersama Anda. Saya nggak mau sendirian lagi. Menghadirkan sebuah harapan. Dari sinilah tongkat estafet itu berpindah. Dari kita kepada mereka. Para anak muda yang sedang ditempa menjadi pejuang kehidupan. Para santri Tadfispreneur di kampung Ekopreneur. Para pemuda pembangun peradaban. Namun saat ini, mereka belum sepenuhnya belajar di ruang kelas yang utuh. Mereka menunggu asrama dan ruang belajar mereka dibangun, yang dibangun dari harta wakaf, agar mereka tak lagi berpindah-pindah tempat. Dari para dermawan yang menitipkan cinta dan baktinya kepada Tadfispreneur. Tahun ini, kami berharap mereka benar-benar merasakan menjalani pendidikan sebagai santri pesantren biiznillah. Saat Anda berwakaf, Anda sedang menyiapkan generasi. Bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan yang Allah titipkan melalui tangan kita bersama. Ayo kita siapkan para pejuang-pejuang yang hafal, paham Al-Quran, dan mereka juga peduli dengan nasib negeri ini. Mari kita bangun bersama. Baik ayah bunda, bangga sahabat semua. Insya Allah kita terus berupaya menghadirkan banyak kebaikan di kawasan kampung Ekopreneur. Yang insya Allah sekali lagi kami akan mengundang ayah bunda, bangga sahabat semua untuk bisa ikut ambil bagian di dalam program kebaikan yang dihadirkan.
yaitu pembangunan masjid dan pesantren Tadfis Prener. Dan tentunya sebagai bentuk syukur atas nikmat yang Allah berikan, nikmat kesempatan, nikmat ilmu, nikmat banyaknya hikmah yang kita dapatkan di pagi hari ini, maka mari kita salurkan infak terbaiknya untuk pembangunan masjid dan pesantren Tadfis Prener melalui nomor rekening BSI 73388452248 atas nama Pesantren Tadfis Planner atau melalui QRIS Infak PTP yang muncul di layar handphone ataupun laptopnya masing-masing. Dan pastikan untuk ayah bunda, abang kakak sahabat semua yang sudah ikut ambil bagian bisa konfirmasi infaknya ke Kang Ali di nomor WA 081 318 72076. Dan sekali lagi, insya Allah setiap rezeki yang kita salurkan akan menjadi program kebaikan dan tentunya mengalirkan pahala untuk kita semua. Kami ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas setiap kebaikannya. Alhamdulillah. Baik, ayah bunda, bangga sahabat semua. Mungkin ada satu kesempatan lagi Kak Rani untuk peserta Ortoku Surgaku yang ingin berbagi hikmahnya ataupun memberikan pertanyaan. Boleh Kak Adiani yang sudah resen, Masya Allah dari tadi, boleh dibuka mic-nya dan jika memungkinkan juga open cam, dibuka kameranya. Kami persilahkan Kak Adiani untuk berbagi, sharing hikmah yang didapat di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi saya ini kebetulan anak tunggal dan sudah nenek juga. Masya Allah. Nah, ini saya sekarang saat ini mendampingi orang tua yang sudah sepuh, 89 tahun. Nah, ini hikmah yang didapat dari tadi adalah surat Al-Ahzab ayat 24. Kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk dan perintah atas perintah kami dengan sabar. Mereka meyakini ayat-ayat kami. Kemudian ayat 25-nya, sungguh Tuhanmu Allah yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang dahulu mereka perselisihkan. Kemudian yang ayat 26-nya adalah bukankah banyak umat sebelum mereka yang telah kami binasakan menjadi petunjuk bagi mereka. Kurang lebih seperti itu. Memang hubungan saya dengan ibu saya kurang baik sejak dulu. Kebetulan saya anak tunggal, jadi mungkin Ibu Rani bisa sedikit membayangkan begitu ya. Menjadi anak tunggal itu tidak mudah gitu ya. Ibu saya sangat ekstrovert, sementara saya introvert. Jadi saat ini saya mendampingi ibu dan saya itu seperti silent treatment gitu Bu, karena ibu saya itu overprotective, over control gitu ya. Nah, saya itu tidak bisa mendapatkan hikmah dari ini. Kira-kira apa yang saya bisa tangkap dari ayat tadi, Bu? Kira-kira begitu. Oke. Baik, Kang Adit kita langsung ya. Boleh Baik Bunda. Bunda Adiani boleh diulang ayat yang Bunda sampaikan tadi, ayat berapa? Surat Oh, apa? Al-Ahzab 24, 25, 26. Al-Ahzab ayat 24. Coba yang ayat 24. Boleh Kak Adiani baca. Kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk atas perintah kami dengan sabar. Mereka meyakini ayat-ayat kami. Oke, baik. Nah, dari situ, setiap kita ini kan dilahirkan sebagai pemimpin ya, Bunda Adiani. Pemimpin itu bukan hanya laki-laki, tapi kita misalnya seorang perempuan, kita memimpin
di rumah tangga kita dikala suami tidak ada. Ada mungkin asisten rumah tangga, mungkin ada anak-anak yang perlu kita pimpin di situ. Nah, di sana Allah meminta kita menjadi seorang pemimpin. Nah, sekarang coba Kak Diani lihat sebagai seorang anak tunggal dengan ibu yang saat ini sudah sepuh, ya. Lalu ibu yang tadi sangat ekstrovert, kemudian kakak yang sebagai orang yang introvert. Nah, kakak sekarang coba tanya ke diri kakak, apakah kepemimpinan yang saat ini ada di tangan kakak sebagai seorang anak tunggal, ya, suka tidak suka kakak sekarang, kakak yang akan memimpin kondisi ini saat ini. Nah, sekarang kepemimpinan yang sedang kakak lakukan untuk menjaga ibu, kakak perlu memutuskan kapan ibu harus dikasih makan, kapan ibu harus dimandikan, kapan ibu harus dibawa ke dokter. Dan itu adalah peran kepemimpinan kakak di sana. Kakak melakukan peran itu. Nah, terganggukah kakak dengan kondisi introvert, ekstrovert itu tadi? Ibuku ekstrovert, selama ini ibuku begini, begini, begini. Nah, Allah kasih pesan di sana. Kamu, aku ciptakan adalah sebagai pemimpin. Nah, jadi kepemimpinan kakak sebagai seorang anak tunggal saat ini, apakah sudah kakak jalankan dengan baik? Ya. Lalu kakak bisa tulis tuh, ya, apa yang akan kakak lakukan. Nah, kakak bisa lihat lagi ayat berikutnya, ya kan? Kakak bisa lihat ayat berikutnya. Oh iya. Itu Kak, ndak mesti apa ya. Jadi ini yang saya bilang tadi, kita perlu merenungkan, kakak coba baca-baca, apa ya, Allah lagi kasih tahu apa ya. Oh, kita lahir sebagai, Allah jadikan kita sebagai pemimpin. Aku udah menjalankan belum peranku sebagai pemimpin itu dengan baik. Kalau apakah, oh iya aku sebagai pemimpin sekarang yang akan menentukan apa yang akan aku lakukan untuk ibuku. Kalau kakak berfokus pada introvert extrovert, belum ada maaf, oh berarti aku sebagai pemimpin ini belum bersih nih hatinya. Iya. Aku harus memaafkan, aku harus minta maaf sama ibuku. Bunda Adiani, Bunda bersyukur seperti apapun kondisi ibu saat ini dia ada. Bunda bisa menyentuhnya, Bunda bisa mencium pipinya, Bunda bisa melakukan justru. Rasulullah mengatakan sangat rugi seseorang hamba apabila mendapati orang tuanya dalam usia yang sepuh, tapi dia tidak masuk surga karena itu. Sekarang peran Bunda Adiani sebagai seorang pemimpin saat ini, sebagai seorang anak tunggal, Bunda Adiani nggak mau mengambil kesempatan itu kah? Rugi Bun. Bunda sudah mendapati orang tua yang dengan kondisi seperti itu, tapi Bunda tidak masuk surga karena itu. Sangat rugi. Saya sekarang, kalau seandainya Allah berikan kesempatan, sampai kami adik-adik ya, berlima itu sampai rebutan. Rebutan jagain ibu. Mau saya kok di rumah Uni terus, kok di rumah kami belum. Rebutan Kang, karena itu tadi. Nah sekarang itu, sampai kita mau biarkan ibu tuh harus digendong misalnya, mau disuapin, dimandiin, apapun, sampai adik saya siap pensiun buat jagain ibu. Tapi ibu saya udah gak ada. Ibu akhirnya meninggal setelah dirawat lebih kurang 7 hari di ICU saat itu. Nah, jadi Bunda Adiani coba pimpin, coba tentukan apa yang akan Bunda lakukan sebagai Bunda seorang pemimpin yang sudah Allah tunjuk terhadap kondisi Bunda saat ini. Ya Bunda, silakan tentukan 3 langkah yang akan dilakukan dan lakukanlah secara istiqomah sehingga Bunda layak mendapat surga karena masih ada orang tua yang Bunda bisa rawat. Bilang sama dia, Ibu ridho ya, saya masuk surga. Iya Bu, insya Allah apa namanya, karena memang mungkin ego saya yang terlalu besar ya.
karena ibu juga secara fisik kuat gitu ya, kuat dan jadi itu yang masih bertarik-tarikan gitu ya. Jadi mungkin ya saya sendiri yang mesti muhasabah diri. Iya. Tuh, ya. Sebagai leader, Bun, sebagai Iya. Bunda itu pemimpin, itu tidak bisa memaksa tim. Ada peran Bunda sebagai pemimpin yang bagaimana memahami tim kita, ada empati. Jadi bukan jadi pemimpin itu nyuruh-nyuruh merintah-merintah ya, tetapi ada peran sebagai pemimpin yang Bunda perlu nanti cari tahu bagaimana Bunda sebagai leader untuk ibu, tetapi itu adalah leader yang mendapatkan pahala dan ridho dari ibunya, dari Bunda. Iya. Terima kasih Bu. Insya Allah bisa menjalankan dengan baik. Amin, amin, insya Iya. Allah, insya Allah. Ya, Kang. Baik, Masya Allah, tabarakallah kita sudah menyimak sharing dari beberapa peserta terpilih yang juga berbagi hikmahnya. Dan tentunya ini bukan hikmah untuk perorangan, bahkan bisa jadi hikmah untuk kita semua. Yang tentunya jawaban-jawaban dan tadi pernyataan-pernyataan yang juga disampaikan oleh Kak Rani, insya Allah menjadi ilmu untuk kita semua. Dan tentunya kita yang hadir di sini juga mampu untuk mengambil hikmah dalam setiap ayat-ayat suci yang Allah berikan. Dan mudah-mudahan Quranic Journaling Healing ini bukan hanya di lakukan saat sesi Zoom berlangsung. Tapi insya Allah bisa rutin dilakukan setiap waktu, setiap saat ketika kita memang memiliki pertanyaan atas setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Dan insya Allah solusinya ada dalam ayat-ayat cinta yang Allah berikan. Baik Kak Rani, sebelum kita akhiri, mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan untuk kita semua. Baik, Kang Adit. Terima kasih Kang Adit, terima kasih sahabat-sahabat semua. Karena ini di akhir ini hanya mengajak kakak-kakak semua, sahabat-sahabat semua untuk kita menutup dengan satu doa. Ya Allah, terima kasih atas ayat-Mu hari ini. Terima kasih karena Engkau tidak pernah lelah membimbingku. Di hari ini aku memohon ya Allah, ampuni aku, tenangkan aku, dan tuntun aku. Jadikan hari ini adalah hari yang baik di dalam hidupku. Dan jadikan hari ini hari yang selalu menyembuhkan hatiku dan mendekatkanku kepadamu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga ya di sini tadi kita lihat ada salah lihat ayat Al-Ahzab itu ya. Nah, enggak apa-apa Kak. Jadi tadi kalau yang dibaca tapi insya Allah itu Allah selalu memberikan memberikan pesan cintanya. Ya, mari kita temukan itu, mari kita lembutkan hati, mari kita dekatkan kepada diri kita kepada Allah sehingga kita sangat mudah nanti akan menemukan pesan-pesan cinta yang Allah berikan lewat Al-Qur'annya dan semuanya akan menjawab tantangan atau masalah yang sedang kita hadapi. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kakak-kakak sudah mengikuti kegiatan ini dengan baik dan menemukan banyak hikmah dari setiap lantunan, setiap ayat-ayat yang Allah berikan yang sampaikan di dalam Al-Quran. Terima kasih Kang Adit. Kak Rani mohon undur diri. Kembali ke Kang Adit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rani. Mohon berkenan untuk bisa mendokumentasikan kebersamaan di pagi hari ini. Dan tentunya kita doakan untuk semua kebaikan, ilmu, pengalaman yang sudah diberikan oleh Kak Rani. Semoga Allah berkahi setiap ilmunya, Allah berkahi usianya, Allah berkahi keluarganya, anak cucu keturunannya, dan insya Allah keberkahannya sampai untuk kita semua. Ayo Bunda, bangga sahabat semua yang masih hadir 47 orang, boleh kita buka kameranya, kita dokumentasikan kebersamaan di pagi hari ini. Kita foto bareng, foto online, Masya Allah.
Semoga menjadi pengingat bahwa kita pernah bersama dan insya Allah kita bisa saling doakan, saling ingatkan, saling kuatkan satu sama lain. Insya Allah. Baik, Masya Allah, nampak wajah-wajah penuh cahaya ilmu di pagi hari ini. Dan insya Allah kita akan terus istiqomah dalam kebaikan. Boleh dibantu untuk tim multimedia operator untuk mendokumentasikan kebersamaan di pagi hari ini. Izin untuk membantu dengan hitungan 1 sampai 3. Alhamdulillah ada 2 slide ya untuk kita dokumentasikan. Baik Ayah Bunda, boleh berikan senyuman terbaiknya, senyuman terindahnya. Masya Allah. Baik, saya hitung 1, 2, 3. Masya Allah. Lanjut, slide 2. Boleh mau kasih apa nih Kak Rani, jempol atau tanda sarang heo dan lain sebagainya. Ah, boleh, Boleh. boleh, boleh. Atau mau Masya beli Allah, espresso? vlog. Masya Mantap. Allah. Boleh. Mau Ini ini, mau pesan ini. cinta Ya. untuk kita semua. Masya Allah. Cinta yang Allah hadirkan untuk kita semua. Baik, 1, 2, 3. Masya Allah. Tabarakallah. Alhamdulillah. Terima kasih untuk kebersamaan hari ini. Kak Rani dan juga seluruh peserta ya Bunda Bangka sahabat semua dimanapun berada. Semoga kita bisa istiqomah untuk menghadirkan banyak cinta di keluarga dan tentunya kita bersamai hari-hari kita dengan ayat-ayat suci Al-Quran yang tentunya selalu melekat di hati kita. Kami ucapkan jazakumullahu khairan untuk semua yang sudah hadir dan tentunya kami mengajak untuk ayah bunda bangga sahabat semua bisa terus mengikuti program Ortokus Surgaku dan pastikan cek di WA Group semua informasi yang disampaikan oleh admin. Dan untuk pertemuan hari ini kita sama-sama mengucap syukur dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang pandai bersyukur sehingga Allah tambah-tambah nikmat lainnya dan kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.